Di masa transisi PSBB, kereta KRL Komuter Line menambah jumlah perjalanan untuk menghindari kepadatan penumpang di dalam gerbong kereta. Berikut laporan reporter Puja Lestari dan juru kamera Maulana Ridwan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi PSBB. Sejumlah kegiatan diperbolehkan, salah satunya transportasi KRL Komuter Line. Di masa transisi ini, PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI menambah jam operasional dari pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Ini artinya kereta keberangkatan pertama dari stasiun-stasiun penyangga di Jakarta diberangkatkan pada pukul 4 pagi dan kereta terakhir diberangkatkan pada pukul 8 malam serta pintu stasiun ditutup pada pukul 8 malam. Selain menambah jam operasional, PT KCI juga menambah jumlah perjalanan, yaitu apabila di masa PSBB hanya ada 784 perjalanan per hari, di masa transisi PSBB ini akan ada 892 perjalanan dengan 88 rangkaian kereta per harinya. Perjalanan ini ditambahkan agar para pengguna tidak memaksakan diri untuk masuk ke dalam gerbong kereta yang sudah penuh. Namun penumpang hanya perlu menunggu beberapa menit hingga kemudian akan ada kereta lagi yang datang. Tidak hanya itu, PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI juga menerapkan protokol kesehatan di dalam stasiun dan juga di dalam gerbong kereta. Di dalam stasiun, di loket yang ada di setiap stasiun, PT KCI sudah menyiapkan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Dan tidak hanya itu, penumpang juga diukur suhu tubuhnya satu persatu sebelum masuk ke dalam stasiun. Di berbagai sudut stasiun, penumpang juga dapat membersihkan tangan dengan menggunakan wastafel yang sudah ditempatkan di berbagai sudut stasiun. Tidak hanya di dalam stasiun, di dalam gerbong kereta, PT KCI juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Seperti apa protokol kesehatan yang ada di dalam gerbong kereta? Mari kita lihat. Inilah protokol kesehatan yang ditetapkan di dalam gerbong kereta. Para penumpang diharuskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya sebanyak kurang lebih setengah meter. Hal ini diterapkan melalui penandaan tempat duduk. Dapat Anda lihat, di dalam tempat duduk terdapat garis silang atau tanda yang menunjukkan bahwa tempat tersebut tidak boleh diduduki oleh penumpang. Hal ini dilakukan agar satu penumpang dengan penumpang yang duduk di sebelahnya memiliki jarak kurang lebih setengah meter. Tidak hanya itu, kapasitas penumpang yang diperbolehkan naik ke dalam gerbong juga hanya diperbolehkan 35% dari kapasitas maksimal gerbong kereta. Ini artinya satu gerbong kereta hanya diperbolehkan untuk dinaiki 50 hingga 70 orang penumpang. Dan tidak hanya itu, di dalam gerbong kereta juga sudah disiapkan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di ujung gerbong, yaitu tepatnya di dekat tempat duduk prioritas. Dari Jakarta, Puja Lestari, Maulana Ridwan, Metro TV.